Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fadilah Arafah, NIM 2015 01065 dari kelas 3B dengan mata kuliah Imunologi, Fakultas Farmasi Universitas Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan tentang immunity system atau sistem imun. Apa itu sistem imun? Sistem imun adalah sistem pertahanan tubuh atau sistem kekebalan tubuh dalam menghadapi serangan patogen atau mikroorganisme parasit yang dapat menimbulkan penyakit pada tubuh. Patogen itu sendiri adalah mikroorganisme yang memiliki faktor virulensi yang dapat menyebabkan penyakit. Adapun patogen dapat berupa virus, bakteri, fungi atau jamur, protozoa, dan cacing. Sistem imun memiliki 3 fungsi. Yang pertama adalah fungsi pertahanan, kedua fungsi homeostasis, dan yang ketiga adalah fungsi pengawasan. Fungsi pertahanan dilakukan dengan cara memperbanyak jumlah sel darah pada tubuh sebagai respon imun dari adanya serangan patogen. Dan yang kedua adalah membentuk antibodi untuk melindungi tubuh dari patogen. Jika fungsi pertahanan ini berjalan dengan normal, maka tubuh dapat melindungi diri dari serangan patogen atau benda asing. Yang kedua adalah fungsi homeostasis. Fungsi homeostasis adalah fungsi untuk mempertahankan degenerasi tubuh atau katabolisme tubuh. Degenerasi adalah keadaan di mana sel-sel tubuh dapat mengalami kerusakan atau kematian dan dapat dikeluarkan dan dibuang secara alami. Jadi secara alami atau secara normal, tubuh memiliki fungsi homeostasis untuk mengeluarkan atau membuang sel-sel mati atau sel-sel yang rusak. Jika terjadi keadaan yang abnormal, maka fungsi ini dapat menyebabkan tubuh mengalami yang namanya penyakit autoimun. Fungsi yang ketiga adalah fungsi pengawasan, di mana fungsi pengawasan ini adalah fungsi sistem imun dalam memantau dan mengenali sel-sel abnormal yang timbul secara konstan. Sel-sel abnormal ini yang dimaksud adalah sel-sel mutan yang bisa terjadi secara spontan ataupun karena adanya induksi dari virus atau zat-zat kimia yang masuk ke dalam tubuh. Jika fungsi pengawasan tidak berjalan dengan baik, maka dapat menyebabkan penyakit seperti leukemia, limfoma, dan penyakit kanker. Adapun sistem imun terbagi atas dua, sistem imun spesifik atau adaptive immunity, dan yang kedua adalah sistem imun non-spesifik atau innate immunity. Sistem imun spesifik adalah sistem imun yang secara khusus mengenali bakteri atau virus atau patogen secara spesifik. Sedangkan sistem imun non-spesifik Sistem imun spesifik ini tidak dapat membedakan jenis patogen apapun, namun tetap dapat mendeteksi kehadiran dari patogen itu sendiri. Adapun yang dimaksud dengan sistem imun non-spesifik dan spesifik ini adalah tahapan-tahapan dari immunity system. Karena di dalam sistem imun non-spesifik ada yang namanya sistem lapis pertama dan sistem lapis kedua. Sedangkan sistem imun lapis ketiga adalah sistem imun spesifik itu sendiri. Jadi ketika ada patogen yang masuk ke dalam tubuh, maka pertama sekali akan dihadang oleh lapisan pertahanan pertama atau sistem imun non-spesifik eksternal. Lapis pertama. Kemudian jika lolos, maka masuklah ke lapis yang kedua atau non-spesifik internal. Jika masih lolos lagi, maka dihadang oleh sistem pertahanan terakhir, yaitu sistem imun spesifik atau sistem lapis ketiga, seperti itu. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah sistem imun non-spesifik eksternal. Maksudnya adalah sistem imun yang berada di luar tubuh, seperti secara fisik dan secara kimia. Secara fisik contohnya adalah kulit, mukosa, rambut, dan silia. Kulit adalah garis pertahanan pertama. Ketika patogen akan masuk, maka dihalangi oleh kulit karena memiliki susunan epidermis yang rapat, pori-pori yang kecil, serta adanya kemampuan untuk beregenerasi atau mengelupas, seperti itu. Yang kedua adalah mukosa. Mukosa ini adalah modifikasi dari jaringan epitel yang mengandung mukus atau lendir yang dapat menangkap benda-benda asing dan contohnya terdapat pada hidung, seperti itu. Yang ketiga adalah rambut. Rambut ini adalah berfungsi untuk menyaring kotoran atau zat asing yang masuk. Contohnya adalah bulu hidung yang dapat menyaring kotoran-kotoran yang masuk ke hidung. Kemudian yang ketiga adalah silia. Contohnya adalah silia trachea yang dapat juga menyaring benda asing yang masuk ke dalam trachea.
Yang kedua adalah jenis sistem imun non-spesifik internal atau berada di dalam tubuh. Ada 3 komponen utama. Yang pertama adalah sel fagosit, yang kedua sel non-fagosit, yang ketiga adalah protein pertahanan. Serta sistem imun non-spesifik internal ini juga memiliki yang namanya respon inflamasi. Sel fagosit adalah sel yang mampu melakukan proses fagositosis atau proses memakan atau menelan benda, partikel, atau sel mati yang menggunakan membran selnya. Jadi sel fagosit ini dapat memiliki reseptor yang mengenali substansi yang ada di dalam patogen. Contohnya adalah reseptor dektin 1 pada dinding sel jamur. Sel fagosit terdiri dari neutrofil, monosit, sel makrofag, sel dendritik, dan sel eosinofil. Sedangkan untuk sel non-fagosit adalah sel yang tidak dapat melakukan proses fagositosis, tapi dapat mengeluarkan zat yang bisa membunuh patogen. Nah, jadi sel non-fagosit ini terdiri dari sel basofil. Contohnya adalah protein basofil berupa protein histamin dan protein heparin. Yang mana protein histamin kita tahu dapat mengatur permeabilitas pembuluh darah dan aktivitas otot di dalam pembuluh darah. Jadi fungsinya sendiri adalah untuk menyerang parasit dan menimbulkan reaksi imun adaptif seperti adanya alergi. Gitu. Kemudian protein pertahanan. Protein pertahanan ini adalah protein pelindung tubuh dari benda asing yang dihasilkan ketika ada infeksi atau datangnya benda asing seperti bakteri atau virus. Protein pertahanan ini terdiri dari protein sitokin dan protein komplement, di mana protein sitokin adalah protein sinyal yang dapat memberikan sinyal sebagai pembentukan respon inflamasi, serta protein komplement yang dapat diaktifkan secara langsung oleh patogen yang terikat pada antibodi, fungsinya untuk mempertahankan tubuh yang dilakukan oleh sel darah putih atau sel leukosit. Sedangkan yang terakhir adalah respon inflamasi. Ini masih termasuk dari sistem imun non-spesifik internal karena merupakan reaksi lokal yang diakibatkan oleh kerusakan jaringan yang dapat menginisiasi adanya serangkaian proses perbaikan yang dilakukan oleh jaringan itu sendiri. Jadi inflamasi ini adalah reaksi lokal berupa rasa sakit, kemudian panas atau demam, bernanah, dan kemudian bengkak yang dapat dilihat secara fisik dan merupakan reaksi dari adanya patogen yang masuk. Jadi sebenarnya ada banyak faktor pemicu dari adanya respon inflamasi ini. Yang pertama itu ya patogen secara umum, kemudian adanya bahan kimia, dan respon terhadap kematian jaringan, seperti itu. Kemudian ada yang namanya sistem imun non-spesifik yang secara kimia. Tadi belum dijelaskan bahwasanya secara kimia ini meliputi saliva, lisozim, dan HCl. Jadi saliva ini adalah kelenjar ludah yang mengandung enzim lisozim yang dapat bersifat antimikroba. Sedangkan lisozim ini sendiri tidak hanya terdapat pada saliva. Lisozim juga terdapat pada air mata dan memiliki yang namanya sifat antimikroba dan merupakan lapis pertama juga dalam sistem imun. Yang terakhir adalah HCl. Seperti yang kita tahu bahwasanya asam lambung memiliki tingkat keasaman yang tinggi dan pH yang sangat rendah sehingga dapat membunuh bakteri, virus, atau patogen lainnya yang masuk ke dalam sistem pencernaan melalui makanan. Sistem imun spesifik. Jadi setelah melewati lapis pertama, lapis kedua, dan tetap lolos, masuklah kita ke sistem imun yang ketiga, sistem imun spesifik. Sistem imun spesifik ini, outputnya adalah antibodi. Jadi kita kenali dulu apa itu antibodi dan apa itu antigen. Antibodi adalah zat yang dihasilkan oleh sistem imun dan merupakan respon dari adanya antigen. Sedangkan antigen ini sendiri adalah bagian dari patogen yang merupakan sinyal yang diberikan kepada tubuh untuk dapat mengenali masuknya patogen. Antibodi ini ada banyak sekali jenisnya, contohnya adalah tipe A atau IgA, tipe D atau IgD, tipe E atau IgE, tipe G atau IgG, dan tipe M atau IgM. Dan bersifat spesifik dan memiliki perannya masing-masing. Antigen ini yang merupakan bagian dari patogen memiliki banyak jenis juga yang berdasarkan tempat asal. Jadi berdasarkan tempat asalnya, antigen terbagi atas 3, eksogen, endogen, dan autoantigen. Eksogen ini maksudnya adalah antigen yang masuk dari luar tubuh, sedangkan endogen ini berasal dari protein yang terdegradasi dalam sel tubuh atau protein mineral genetik yang telah menginfeksi tubuh. Sedangkan autoantigen adalah protein normal tubuh yang diserang oleh sistem imun dari tubuh itu sendiri.
Dan adanya kerusakan pada adanya autoantigen ini menandakan adanya penyakit yang disebut dengan penyakit autoimun. Sedangkan berdasarkan strukturnya, antigen terbagi atas dua, yaitu antigen lengkap yang memiliki hapten dan karier, dan tidak lengkap yang hanya memiliki hapten dan tidak memiliki karier. Adanya karier ini pada antigen lengkap memungkinkan untuk memicu respon imun tubuh, sedangkan sedangkan antigen yang tak lengkap ini tidak dapat memicu adanya respon imun. Setelah kita mengetahui apa itu antigen dan apa itu antibodi, maka di dalam sistem imun spesifik ter, ter, terbagi atas sel limfosit B dan sel limfosit T. Kedua sel ini adalah yang bekerja untuk membentuk antibodi. Sel limfosit B membentuk antibodi dengan adanya limfosit B plasma dan limfosit B memori. Limfosit B plasma mengandung retikulum endoplasma yang banyak sehingga dapat memberikan respon untuk membuat antibodi ke peredaran darah, jaringan getah bening, dan mukosa. Sedangkan sel limfosit B memori adalah untuk mengenali sinyal antigen secara spesifik dan memunculkannya kembali di permukaan sel. Sedangkan untuk limfosit T terdiri atas dua, sel T sitotoksik, naive, dan sel T helper. Jadi sel T ini dihasilkan oleh sumsum tulang belakang dan dimatangkan di kelenjar timus, di mana fungsinya adalah mengaktifasi makrofag dan menghancurkan sel tubuh yang terinfeksi. Ketika tubuh sudah diserang pada lapis ketiga ini, maka sel sitotoksik berfungsi untuk melisiskan sel yang menginfeksi tubuh, sel virus atau bakteri yang menginfeksi tubuh. Makanya disebut dengan sitotoksik, yang artinya adalah meracuni atau merusak dari sel yang menginfeksi tubuh. Kemudian sel T helper adalah yang membantu untuk mengenali jenis antigen, mengingat jenis antigen yang masuk, sehingga dapat mempercepat respon pertahanan ketika ada serangan berulang untuk jenis patogen yang sama. Misalnya, kita diserang dengan virus A, maka ketika virus A menyerang kembali, maka sel T helper ini berfungsi untuk mengingat dan membuat tubuh secara langsung dapat membentuk antigen tanpa pengenalan ulang seperti itu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga bermanfaat.